Kepuasan pelanggan adalah kunci sukses dalam berbisnis. Kali ini saya akan mereview sebuah produk yang bisa meningkatkan kepuasan pelanggan pada toko retail. Nah, penasaran produk apakah itu? Bersama saya, Unggul Eki, inilah Trigonal Mereview. Nah, ini dia, di depan saya sudah ada sebuah produk dari Kasen, yaitu Kasen TCP 669. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu dari tampilan fisiknya ya. Nah, untuk tampilan fisiknya ini menggunakan tipe dual display atau dual layar ya, yang dimana layar utama berfungsi sebagai input pada kasir dan layar kedua berfungsi sebagai customer display atau tampilan untuk informasi ke pelanggan. Nah, jadi pada saat kasir melakukan transaksi, di layar kedua ini akan menampilkan total transaksi yang diinput oleh kasir ya. Jadi supaya customer juga bisa tahu nih total belanjaannya berapa, terus barangnya apa aja, apakah ada salah input atau tidak gitu. Jadi lebih meningkatkan lagi kepercayaan pelanggan kepada kita ya pastinya. Jadi tidak ada dusta di antara kasir. Oke. Nah, itu untuk dari segi tampilannya. Kemudian kita bahas untuk spesifikasinya. Nah, untuk spesifikasinya di sini dia menggunakan prosesor Intel Core i3 6100. Nah, sebetulnya untuk Kasen TCP 669 ini ada dua varian ya, maksudnya ada dua tipe prosesor. Nah, kebetulan yang tipe kita ini menggunakan yang Core i3. Nah, ada lagi di atasnya yaitu yang menggunakan prosesor Intel Core i5 di generasi ke-6 juga. Fisiknya juga sama, cuma beda di prosesornya aja ya. Jadi lebih tinggi, sedikit lebih tinggi karena dia pakai Core i5. Nah, kemudian untuk RAM-nya di sini sudah menggunakan tipe DDR4 yaitu di 8 GB kapasitasnya. Kemudian untuk storage-nya di sini sudah memakai SSD. Nah, otomatis bisa lebih cepat ya untuk proses input dan juga proses kerjanya. Tidak seperti menggunakan hard disk yang dimana itu kerjanya lebih lambat ya daripada SSD. Nah, selain itu juga untuk kedua layar ini sudah support touchscreen ya di depan maupun di belakang. Jadi kalau misalnya mau dipakai itu bisa dua-duanya aktif touchscreen-nya. Tapi ini karena kita menggunakan mode extend, di mana yang layar kedua ini hanya digunakan untuk tampilan informasi pelanggan. Jadi untuk layar kedua ini otomatis akan non-aktif touchscreen-nya. Jadi hanya aktif di layar depannya saja gitu. Nah, selanjutnya untuk OS yang digunakan di sini menggunakan Windows 10 ya. Secara defaultnya dia menggunakan Windows 10. Untuk aplikasi yang disupport yaitu pastinya iPOS 4, iPOS 5 dan juga program ke toko ya yang berbasis Windows gitu. Kemudian selain itu untuk konektivitasnya dia sudah support WiFi, Bluetooth, dan juga untuk koneksinya juga sudah bisa menggunakan USB. Jadi kalau misalnya mau tambah perangkat lain seperti printer, scanner, ini sudah ada port USB-nya yang bisa dikoneksikan ke berbagai macam perangkat ya. Nah, untuk ukuran layarnya sendiri di sini ukurannya yaitu di 15,6 inch. Dua-duanya sama ya, depan belakang. Jadi ya sudah cukup luas ya. Kalau misalnya dibilang kecil ya nggak kecil banget, tapi juga nggak terlalu besar. Karena kenapa ukurannya hanya segitu? Karena supaya lebih menghemat tempat ya. Jadi biar tidak memenuhi meja kasir. Nah, itu nanti ke sasarannya yaitu untuk toko-toko yang meja kasirnya sempit. Nah, itu toko cocok banget pakai komputer ini. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk kelebihan yang pertama yaitu tentunya desainnya ya. Desainnya ini sangat amat minimalis, dimana untuk komputer dengan dua layar seperti ini dia ukurannya sangat compact ya. Jadi bisa ditaruh di mana aja, misalnya ditaruh di meja kasir, terus meja kasirnya misalnya tidak terlalu luas, itu ya dengan space hanya seukuran ini dia bisa menampung satu komputer dengan dua layar. Nah, itu juga dia untuk CPU-nya dia sudah menempel pada layarnya, jadi tidak
diperlukan lagi CPU tambahan. Seperti yang kita tahu, untuk komputer biasanya kan ada CPU-nya, kemudian ada monitor dan ada keyboard mouse-nya. Nah, di sini sudah tertanam ya jadi satu kesatuan, sehingga membuat desainnya jadi lebih simple dan elegan. Nah, kelebihan yang kedua yaitu layarnya yang sudah touchscreen. Nah, tentu saja ini yang tidak dimiliki oleh komputer-komputer pada umumnya ya. Karena kalau misalnya kita beli komputer yang biasa nih, yang rakitan ataupun yang beli di luaran sana, itu biasanya monitornya itu belum support touchscreen ya. Kalaupun ada ya itu jarang banget yang bisa kita temui, dan ini sudah support touchscreen di kedua layarnya. Jadi sangat memudahkan kasir untuk melakukan transaksi ya, terutama transaksi penjualan tentunya. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu ada di daya ya. Daya yang digunakan ini sangat kecil karena dia tidak menggunakan power supply yang seperti pada komputer pada umumnya, yaitu dia cuma menggunakan adaptor ya. Untuk adaptornya ini kalau kita cek berdasarkan voltnya itu 12 volt 5 ampere. Untuk adaptornya ini yaitu hanya berkapasitas 12 volt 5 ampere, artinya dayanya itu hanya sekitar 60 watt saja. Jadi sangat hemat daya sekali ya dibandingkan dengan komputer kasir yang pada umumnya. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya yaitu pada monitor ini itu kita bisa atur ya, untuk tiltnya kita bisa atur, bisa ke atas, nah bisa juga ke bawah. Jadi bisa menyesuaikan dengan yang arah yang kita inginkan. Begitu juga untuk di monitor yang utamanya ini juga sama tuh ya. Jadi ini lebih fleksibel lagi supaya membuat kasir ataupun customer nyaman ya ketika memandang layarnya. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya yaitu storage-nya tadi yang sudah menggunakan SSD. Kelebihannya yaitu proses booting lebih cepat, proses buka aplikasi lebih cepat, sehingga ketika nanti dipakai untuk kasir dia tidak ada nge-lag ya ataupun nge-hang. Nah, itu penting banget ya, karena kalau misalnya kasir sampai komputernya nge-hang ataupun nge-lag itu sangat amat mengganggu sekali. Apalagi kalau misalnya kita lagi rame tiba-tiba komputernya nge-lag ya ataupun nge-hang, itu pelanggan langsung kecewa pasti ya. Untuk itu di Kasen TCP 669 ini sudah menggunakan SSD sebagai storage-nya, dan juga untuk didukung dengan RAM 8GB itu juga untuk mengakomodir aplikasi kasir yang dibuka. Jadi ya balik lagi untuk menghindari yang namanya nge-lag ataupun nge-hang ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini sebenarnya simple, sepele tapi cukup penting, dan ini juga kadang nggak ada di komputer biasa, yaitu sudah bisa koneksi ke WiFi dan juga ke Bluetooth. Nah, kenapa? Karena di zaman sekarang komputer kasir itu kebanyakan sudah online ya, jadi butuh banget yang namanya koneksi internet. Nah, di Kasen TCP 669 ini dia sudah bisa koneksi menggunakan WiFi, tidak perlu pakai dongle tambahan ataupun alat tambahan. Sedangkan kalau di PC yang biasa tuh, yang biasa kita beli di rakitan, itu biasanya belum ada WiFi-nya dan harus pakai kabelan. Jadi kalau misalnya pakai kabelan itu kan lebih ribet pemasangannya ya, harus tarik kabel, kemudian kabelnya juga jadi terlihat berantakan dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa kelebihan dari Kasen TCP 669 ini. Oke, selanjutnya di mana ada kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Nah, kita bahas kekurangannya. Yang pertama yaitu dia belum ada printer onboardnya ya. Jadi ya otomatis kita harus nambah printer lagi yang terpisah dari PC-nya. Ya, jadi sebenarnya kalau ini ada varian yang pakai printer itu akan lebih bagus lagi ya. Jadi satu kesatuan sudah ada layar, sudah ada printer, jadi udah tinggal satu barang aja udah all in gitu. Nah, tapi kalau di sini dia belum ada printernya, jadi otomatis itu jadi poin kekurangan. Tapi tidak masalah, jadi teman-teman bisa tambahkan printer sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya mau printer yang besar atau printer yang kecil, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan budgetnya tentunya. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu
opsi upgrade. Nah, ini juga kita harus menjadi catatan opsi upgrade ya. Kalau pada PC biasa atau PC rakitan itu ketika kita mau upgrade itu sangat mudah ya. Jadi kita tinggal bongkar, kemudian kita bisa ganti RAM-nya, ganti SSD-nya, ataupun mau ditambah, bahkan prosesornya juga. Nah, sedangkan di sini karena dia CPU-nya sudah menyatu dengan monitornya, jadi ketika kita akan melakukan upgrade itu cukup susah ya, cukup sulit. Jadi kita harus bawa ke teknisi yang benar-benar kompeten untuk melakukan upgrade si PC ini. Jadi kita tidak bisa melakukannya secara mandiri ya. Ya, itu jadi poin kekurangan. Tapi tidak masalah ya, sebetulnya dengan spesifikasi yang sudah ada, ini sudah lebih dari cukup malah ya untuk menjalankan sebuah aplikasi kasir. Jadi untuk opsi upgrade ya tidak terlalu urgent ya, tapi tetap menjadi catatan. Jadi kita kalau misalnya nanti perlu ganti SSD atau ganti RAM ya, kita harus bawa ke teknisi gitu. Nah, dari kelebihan dan kekurangan tadi, teman-teman bisa menilai sendiri ya, kira-kira komputer ini apakah cocok atau tidak dengan usaha teman-teman. Tapi kalau bagi saya, komputer ini bisa digunakan di semua jenis usaha ya, karena dia fleksibel, kemudian ukurannya minimalis, bisa ditaruh di mana aja. Ya, intinya semua orang boleh pakai. Ya, intinya semua bidang usaha cocok banget pakai produk ini, terutama untuk toko-toko retail, toko-toko minimarket, kemudian grosir, kelontong, itu ya sangat-sangat recommended banget untuk pakai komputer dari Kasen ini. Oke, jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan produk dari Kasen ini, bisa banget hubungi Trigona Software di link yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.